Baik, mubasyaratan bismillahirrahmanirrahim. Awisrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kana al-lailu la yakunu kamilan dunal qamari wa kana an-naharu la yakunu kamilan duna syamsi wa kana salami la yakunu kamilan duna ijabatikum. Falidzalika ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayyuhal ikhwa as'adakumullah lailatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Tayyib, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-ghaliyah wa fi hadhil fursah al-thaminah fi hadhil fursah ar-ra'i'ah. Qadarna al-ihtifal wa ta'allum maratan ukhra fi daurati Maha Arabic Center al-faslu li ta'allumil lughal arabiyyah an bu'din. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi untuk belajar bahasa Arab bersama secara online ya. Kamal ada ya, seperti biasa. Silakan dibuka kameranya dulu ya untuk mulai pembelajaran. Ini masih sedikit banget yang buka kamera ya. Jadi kalau bisa dibuka kameranya, kecuali yang berhalangan ya, yang ada kegiatan atau yang nggak bisa buka nggak apa-apa. Nah, dan alhamdulillah kembali lagi ya bertemu dengan Ana. Antum sudah tahu Ana ya? Sudah. Nah, man ismi, siapa nama Ana? Ustaz Afwan. Nah, min aina jitu, dari mana asal Ani? Kediri. Jawa Sarkia. Semua madza amalu al-an? Mudarris fi daurati Maha Arabic Center. Baik, entas. Mungkin antum sudah kenal sama Ana ya, karena ya nggak kerasa juga. Sekarang kita juga sudah masuk ke minggu-minggu terakhir ya dalam belajar bahasa secara online. Jadi ya kembali perkenalkan lagi, ismi Muhammad Anugrah Afwan, tad'unani Afwan, wa yaitu min Jawa Syarqiyah wa askunul an fi Bintaro, Tangerang Al-Janubiyah. Dan anak pengajar juga di Maha Arabic Center dan juga di Skanul Fatlil Lughah ya. Tep, ada pertanyaan lagi? Alas ya? 6 ya. Idzan sawfa nata'allam li hadzal yawm takwinul jumlah. Ya. Sawfa nata'allam li hadzal yawm takwinul jumlah. Ya, madza darsun al-ana? Jawabannya gimana? Darsun al-ana takwinul jumlah. Ya, takwinul jumlah itu artinya adalah takwin dari kalimat kawana yukawwinu takwin. Artinya apa? Nah, takwin itu artinya menyusun. Ya. Kawana yukawwinu takwin. Takwin itu artinya menyusun. Jumlah itu apa? Kalimat. Nah. Jadi jumlah kalau secara arti ke bahasa Indonesia kalimat. Yang bahasa Inggrisnya itu sentence ya, sentence. Gak tahu cara bacanya benar atau enggak. Penting sentence ya. Nah, ya. Jadi kita hari ini akan belajar menyusun kalimat bahasa Arab menggunakan isim, fiil, dan huruf seperti yang telah antum pelajari di pertemuan sebelumnya di pelajaran nahwu dasar. Ana mau tanya dulu, sa'as'alukum awalan, man qad syahada al-maqta' al-video min YouTube? Yang sudah melihat atau menonton materi yang di-share yang di YouTube siapa? Ana Ustaz. Ana Ustaz. Mar'atun. Min aina jiti Mar'atun? Oh, jitu min Banjarnegara, Jawa Wusto.
Anti min Maghrib ya, yang kemarin dari Maroko itu ya? Lah. Oh, bukan ya? Oh, itu yang di kelas C ya? Ada. No. Sip ya. Ada lagi yang sudah baca? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengurai dari susunan kalimat yang ada di buku, yang ada di materi ini ya. Di sini akan kita mengurai fiil, isim, dan huruf yang ada di kalimat-kalimat yang di bawah ini. Karena sebenarnya dalam menyusun kalimat ya, dalam menyusun sebuah jumlah itu pasti terdiri dari 3 ini ya. Terdiri dari 3 ini, isim, fiil, dan huruf. Sebenarnya cara gabungnya nggak terlalu susah ya, cara gabungnya tidak terlalu susah, tinggal digabungin saja. Sama seperti bahasa Indonesia lah, kalau misalkan saya pergi ke pasar, itu kan saya sebagai subjek, pergi sebagai kata kerja, ke itu sebagai huruf ya, kata keterangan, pasar itu sebagai isim juga atau nama tempat ya. Dan dalam bahasa Arab juga seperti itu kalau kita mau menyusun kalimat ya. Nah, kita lihat contohnya dulu ya, kita baca ini dulu, kita uraikan bareng-bareng dulu, nanti kalau ini sudah selesai nanti kita latihan menyusun sendiri ya. Coba ikutin Ana dulu ya. Yang kalimat yang pertama adalah kataba Muhammadun alal maktabi. Coba ikutin. Kataba Muhammadun alal maktabi. Coba sekali lagi. Kataba Muhammadun alal maktabi. Kataba Muhammadun alal maktabi. Ma makna? Muhammad menulis di atas meja. Nah, suaranya kresek-kresek ini dari mute ya. Ini nggak tahu kenapa. Ah, tadi yang suaranya headsetnya mungkin bermasalah atau ini di mute saja nggak apa-apa. Yang nggak ada masalah nggak apa-apa dibuka. Nah, kalau antum lihat di sini Muhammad menulis di atas meja, maka antum lihat susunan dalam bahasa Arab itu kata kerja di awal ya. Susunan bahasa Arab kata kerja di awal. Jadi katabanya dulu didulukan, kataba Muhammadun kata kerjanya di awal, nanti baru pelakunya atau isimnya itu di belakangnya. Muhammad menulis di atas meja. Ya. Jadi nanti mentang-mentang katabanya di awal kita mengartikan kayak gini, menulis Muhammad di atas meja, tidak benar ya. Jadi tidak usah disamakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab emang kata kerjanya di awal, tapi kalau bahasa Indonesia pelakunya kan yang di awal. Ya. Nah, jadi jangan disamakan, emang susunnya seperti itu. Kalau bahasa Arab kata kerja duluan, kalau misalkan bahasa Indonesia nama duluan, tapi sebenarnya artinya sama. Paham itu, ya? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita uraikan. Kataba ini fiil, isim, atau huruf? Nah, kataba fiil, kata kerja, menulis. Muhammad ini sebagai isim. Dan dia isimnya isim fa'il ya. Isim fa'il. Fa'il itu subjek ya, subjek, pelaku. Istilahnya pelaku atau subjek. Nah, dia kan yang melakukan menulis itu. Yang melakukan sebuah pekerjaan. Jadi namanya isim, tapi kalau lebih detail lagi isim fa'il ya. Isim fa'il. Ala ini apa? Huruf. Ala ini huruf, kata keterangan. Dan dalam hal ini namanya huruf jar ya, huruf jar. Al-maktabi ini sebagai apa? Isim, kata benda. Isim ya, sebagai kata benda juga ya, sama seperti Muhammadun isim ya. Jadi seperti itu ya. Nah, coba kita lanjut ke contoh yang kedua. Ikutin aja dulu. Jalastu alal kursiyyi. Sekali lagi, jalastu alal kursiyyi. Baik, ma makna. Saya duduk di atas kursi. Nah, antum lihat di sini bahwasanya jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau misalkan pelakunya itu saya atau pelakunya pokoknya orang kedua atau orang pertama, ya itu nanti
domirnya disambungin. Ya. Jadi nanti bukan ana jalasa, bukan jalasa ana, bukan, tapi disambungin. Dan kalau misalkan saya nanti pakai tu ya, jalas tu. Saya duduk ya. Kataba itu menulis. Kalau saya menulis apa? Ditambahin tu. Gimana? Katabtu. Katabtu. Ya. Katabtu. Kalau misalkan kamu laki-laki, tunya diganti tam. Jadi jalasta. Jalasta katabta. Ya. Jadi kalau saya tu, ini fi'il madi ya. Ini kita pakai fi'il madi di sini. Fi'il madi, kata kerja masa lampau. Kalau saya nyambunginya ke tu. Kalau kayak saya telah menulis katabtu. Kalau saya duduk jalas tu. Nanti kalau kamu laki-laki pakai ta, katabta, jalasta. Kalau kamu perempuan pakai apa? Jalasti. Pakai ti, ya. Jadi sambungannya itu pakai ti. Katabti, jalasti. Jadi huruf akhirnya disukunkan. Kataba, baknya disukunkan ditambahin ti. Katabti, jalasa. Sanya disukunkan jadi ti, jalasti. Nah, ini kata kerja emang ada seperti ini, dan ini kalian harus mempelajarinya nanti di tasrif ya, di sorof atau di tasrif lugawi ini. Kalau secara detailnya, ini cuma umumnya saja karena kelas kita kan lebih di speaking ya, nah jelasin sedikit saja. Kalau mau tahu lebih detail nanti bisa belajar lebih dalam lagi di sorof atau tasrif. Bukan ajlisu ya Ustaz. Nah, ini fi'il madi ya, kata kerja masa lampau. Kalau ajlisu itu fi'il. Kalau ajlisu fi'il mudhari. Domirnya di depannya. Yang mananya? Jadi kalau sudah ada seperti ini, kita nggak perlu nambahin domir saya lagi, nggak perlu ana, nggak perlu, langsung aja jalas tuh. Ya, jalas tuh alal kursi, dan ini nanti jalas tuh ini udah saya duduk, nggak perlu ditambahin ana jalas tuh atau jalas tuh ana, nggak perlu, langsung aja jalas tuh. Nah ya, nah sekarang kita uraikan lagi, uraikan jalasa ini. Jalas tuh, ini fi'il isim atau huruf? Fi'il. Jadi di sini ada dua, jalasa sebagai fi'il, tu itu sebagai isim ya. Tu sebagai isim atau fa'ilnya, pelakunya. Ala itu seperti yang di atas, yaitu huruf jar. Huruf jar. Dan kursi ini namanya Isim. isim. Ya, karena kata benda juga. Jelas tuh alal kursi. Tip, sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Ikutin Nana. Tobakho Ahmadu fil matbakhi. Tobakho Ahmadu fil matbakhi. Tobakho Ahmadu fil matbakhi. Ma makna? Ahmad masak di dapur. Tip, sekarang Nana tanya, yang bisa menguraikan siapa? Nanti anak kasih hadiah. Sebutkan namanya. Siapa namanya? Finona. Hatari. Coba Hatari ya. Nah, silakan Hatari. Tobaho itu ya Ustaz. Nah, Fi'il, Ahmad isim, fi, harfun jar, almat bi, isim. Taib al-madbakhi isim juga. Taib mumtaz ya. Nah, nanti ambil hadiah juga ya. Itu almat bakhi ya, almat bakhi berarti yang betul. Fil madbakhi ini harusnya. Harusnya fil madbakhi. Tobakho Ahmadu fil madbakhi. Nah, ini tobakho tadi fi'il, Ahmad itu sebagai isim fa'il, pelaku ya. Fi ini sebagai huruf jar, sama seperti ala. Huruf, dan dia macamnya huruf jar. Huruf itu banyak. Salah satu macamnya huruf jar. Nah, kita harus belajar nanti kalau mau tahu lebih dalam itu ya. Madbakh ini isim juga. Dan dalam hal ini isim makan atau nama tempat.
Baik ya. Mumtaz, nanti Hatari ikut al-hadiah ya. Baik, seperti itu ya. Tobakho Ahmadu fil madbakhi. Ahmad memasak di dapur. Susunan kalimatnya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke contoh selanjutnya. Coba ikutin Ana. Akalat Fatimatu bil mil'aqati. Sekali lagi, maratan ukhra. Akalat Fatimatu bil mil'aqati. Nah, mana? Fatimah makan dengan sendok. Fatimah makan dengan sendok. Jadi kalau laki-laki tadi tidak dirubah. Kalau dia laki-laki itu tidak perlu dirubah. Jadi tobakho, jalasa, kataba itu tidak perlu dirubah. Tapi kalau buat dia perempuan nanti itu pakai tak tanis ya. Jadi setelah huruf akhirnya ditambahin tak sukun ya. Jadi akalat ya. Akalat Fatih. Begitu ya. Kalau misalkan Fatimah menulis gimana? Kalau misalkan Fatimah menulis katabat Fatimah tuh. Kalau misalkan Fatimah duduk jalasat Fatimah tuh. Ya. Jadi berbeda-beda. Ini kelebihan bahasa Arab ya. Dalam artian setiap pelaku nanti berbeda. Kalau saya nanti pakai tu. Kalau misalkan kamu pakai ta laki-laki. Kalau kamu perempuan pakai ti. Kalau dia laki-laki tidak dirubah. Bentuk pertama fiil dia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan nanti ditambahin ta sukun ya. Akalat, katabat, tobakhot. Ini kan dia perempuan ya. Dia perempuan. Orang ketiga. Nah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kami apa kami? Kalau kami nanti pakai na ya, na nun panjang. Jadi kayak jalas tuh nanti jalas na gitu. Kami na panjang ya, na gitu. Jalas na. Akalna berarti ya. Nah, akalna. Ada yang bisa menguraikan ini akalat Fatimah tuh. Coba maratun ya, maratun. Akalat fi'il Fatimatu isim bi huruf al-milaqati isim. Baik, Mumtaz. Jadi barakallahu fik ya. Nanti ambil hadiah juga. Akalat sebagai fiil kata kerja. Nah, Fatimatu ini sebagai isim. Bi ini huruf jar sama seperti fi sama seperti ala. Mil'aqah ini sebagai isim. Nah, jadi yang namanya huruf jar nanti menjadikan setelahnya kasroh. Jadi kalau ada ala nanti alal maktabi, alal kursi, fil madbakhi, bil mil'aqati. Kalau ada huruf jar setelahnya kasroh. 6 ya. Jadi ini jumlah susunan yang keempat, dan dari 4 susunan ini kata kerjanya pakai fiil madi atau pakai fiil yang menunjukkan masa lampau. Fiil madi. Ya, fiil madi. Fiil madi itu mengandung makna sudah ya. Jadi ini harusnya ada makna sudahnya. Fatimah sudah makan dengan sendok, Ahmad sudah memasak di dapur. Saya telah duduk di atas kursi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini bukan fiil madi, ini sudah pakai fiil mudhari ya. Coba ikutin Ana. Anamu alal firashi. Nah, sekali lagi, anamu alal firashi. Nah, artinya apa? Saya tidur di atas kasur. Nah,
Di sini pakai fiil madi ya, fiil mudhari maksudnya, atau kata kerja yang mengandung makna sekarang. Saya sedang tidur ya. Nah, jadi berbeda. Jadi kan yang namanya fiil seperti yang antum pelajari di pembelajaran kemarin itu memiliki dua bentuk. Jadi nanti misalkan kata bayak tubuh, jalasa ya jelisu. Ini kalau nama ini adalah nama yana. Nama ya namu. Nama Yanamu ya. Nama Yanamu. Nah, ini kan Yanamu. Yanamu itu buat dia laki-laki. Jadi kalau nanti kita ngomong Muhammad tidur di atas kasur, ya Yanamu, tidak perlu dirubah. Yanamu Muhammad alal firoshi. Tapi kalau saya nanti ya-nya itu diganti alif. Ya kan Yanamu, ya-nya diganti alif jadi Anamu. Paham ya? Ini bentuk fiil mudhoreknya. Nanti kalau misalkan yaktubu itu sedang menulis atau fiil mudhorek ya. Yaktubu sedang menulis atau sekarang udah jelas suaranya? Jelas. Afwan tadi jaringannya agak ngelag. Kembali lagi ya, tadi Yanamu itu dia tidur, tapi kalau saya tidur rianya diganti alif, anamu. Ya. Kalau yaktubu kan yaktubu itu dia menulis. Kalau saya menulis apa? Aktubu. Ya. Aktubu. Saya menulis. Kalau jala saya jelisu, ya jelisu itu dia duduk. Kalau saya duduk, Dia duduk Ajelisu. Contohnya kalau misalkan yakro'u dia membaca. Kalau saya membaca, akro'u. Pokoknya ya-nya itu diganti alif kalau buat saya. Dan ini fi'il mudhari. Kata kerja masa sekarang. Ya. Jadi itu ya, anamu alal firashi. Nanti secara penguraian ini anamu ini sudah mengandung fi'il dan fa'il ya. Ini anamu ini sudah mengandung isim dan fi'il ya. Sudah ada kata kerja dan sudah ada pelakunya. Ya. Jadi ini pelakunya mana? Pelakunya itu di anam ini sudah termasuk ya. Alal firashi ini seperti biasa huruf jar. Al firashi ini sebagai isim. Nah, dan dia kasroh karena ada ala ya. Saya tidur di atas kasur. Sekarang masuk ke contoh selanjutnya. Coba ikutin ana. Ada khulu ilal ghurfati. Ada khulu ilal Nah, sekali lagi, marah wahida. Ada khulu ilal ghurfati. Ada khulu ilal Apa makna? Saya masuk ke kamar. Pokoknya kalau ada alif berarti dakhola ya dakhulu. Itu masuk. Kalau saya masuk ada khulu. Saya masuk ke kamar. Ada yang mau menjelaskan hukumnya? Dewi Ustaz. Dewi Ustaz. Coba sekarang Dewi Saad. Dewi. Ada Dewi tadi. Iya Ustaz. Ya, silakan Dewi. Iya. Ada khulu itu sudah termasuk isim dan isim fa'il dan isim. Isim fa'il dan kata kerja apa? di mikrofon juga sih. Dan isim. Fi'il ya. Isim fa'il dan Iya. fi'il. Dan fi'il. Ila itu termasuk huruf. Terus ghurfati itu fi'il. Artinya apa?
isim. Isim. Nah, ghurfa artinya apa? Kamar. Kamar. Iya, Nah, kamar isim atau fi'il? Isim. isim. Isim ya, nama. Sebuah Benar. nama. Taib, la baksa. Nanti ambil hadiah juga ya. Apa namanya, Dewi? Taib, selanjutnya kita masuk di Aina darosta. kalimat setelahnya. Ya. Coba ikutin anak. Aina darosta. Aina darosta. Taib, sekali lagi. Aina darosta. Aina darosta. Taib. Nah, sekarang kita tambahin isim istifham ya, atau kalimat pertanyaan. Di mana? Di mana itu aina ya? Aina. Aina darosta artinya di mana kamu belajar. Di mana kamu belajar. Aina itu di mana. Darosta ini fiil madi ya. Kamu sudah belajar. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini juga susunan kalimat juga. Di mana kamu belajar, ini harusnya ada tanda tanya ya. Harusnya ada tanda tanya. Nah, ini di sini aina ini istifham. Kalimat pertanyaan. Kalau isim istifham ya. Kalimah atau kata yang menunjukkan tentang pertanyaan namanya istifham. Namanya apa? Istifham. Nah, huruf istifham ya, atau biasanya isim istifham juga ya. Bisa dua-duanya. Istifham ya, kalimat pertanyaan. Kata yang digunakan untuk pertanyaan. Darosta ini seperti biasa, ini ada fiil dan fa'il. Ada kata kerja dan ada pelakunya. Ta ini pelakunya ya. Ini isim. Pertanyaan. Faham ya? Insyaallah fahimna. Jadi kalau dijelaskan hukumnya, aina namanya istifham. Isim istifham atau huruf istifham juga nggak apa-apa. Terus ta ini fiil, ta ini nanti isimnya, isim fa'il, pelakunya ya. Paham tuh? Fahimna. Di mana kamu belajar ya. Jadi bisa ditambahin kayak gini. Terima kasih. Aina darusta. Sekarang kita lanjut lagi di kalimat setelahnya. Coba ikutin Ana. Ya. Limadza taskunu? Ini bukan taskunu ya. Kalau kamu diam, taskutu harusnya. Yaskutu. Taskutu ya. Kalau kamu pakai ta. Coba ikutin lagi. Limadza taskut? Kenapa kamu, kalau misalkan kita ngomong kenapa kamu banyak diam, apa? Limada taskut kasiran. Nah, tambahin kasiron ya. Kenapa kamu sering diam atau banyak diam? Ya, sama, kasiron. Limadza taskutu kasiron? Limadza taskutu kasiran ya? Kenapa kamu diam? Nah. Limadza bina taskut daiman? Dan di sini taskutu ini dia sebagai ini juga ya. Sebagai fiil mudhari ya. Dan ada fa'ilnya juga. Ada fiil dan fa'ilnya. Fiilnya itu Diam. Diam, dan tanya nih sebagai fa'ilnya atau sebagai isimnya juga. Sudah mengandung ya, sudah mengandung isim ya, sudah mengandung pelakunya. Limadza taskutu. Baik, selanjutnya ayu sohnin tagsilu, ikutin. Ayu Sekali lagi, ayu sohnin tagsilu. Mau mana? Dari mana yang kamu? Piring apa yang kamu, piring mana atau piring apa yang kamu cuci? Nah,
Ini ada huruf istifhamnya juga. Huruf istifham di sini ada ayu ya. Pertanyaan. Sohnin tagsilu. Sohnin itu piring. Tagsilu kamu cuci. Nah, sekarang ayu. Ayu itu artinya apa sih ayu? Artinya apa? Yang mana? Piring mana? Yang Ayu maksud ayu apa? itu yang mana? Yang benar ya. Ayu itu bukan cantik ya. Kalau ayu cantik itu bahasa Jawa ya. Ya. Tapi ayu ini adalah penjelasan jenis. Penjelasan jenis. Ya. Jadi maksudnya penjelasan jenis itu gimana? Jadi ayu itu kalau kita sambungin ke kata benda setelahnya nanti jadi kayak pertanyaan ke bendanya itu. Jadi kalau kita nyambunginya ke buku ya, buku. Buku kan kitabin, kitab ya. Nanti kalau ayu kitab nantinya buku apa? Buku buku apa? Tapi nanti kalau kita sambungin ke jam bahasa Arabnya apa? As-sa'ah. Sa'ah. Nanti kalau kita tak sambungin ke jam, ayu sa'ah nanti artinya jam berapa? Jam berapa? Berarti apanya yang di belakang gitu Ustaz ya? Nah, tapi dia nggak maknanya bukan cuma apa, dia bisa berapa, bisa mana juga. Yang penting dia penjelasan Jadi, jenis ya. Tergantung kalimatnya. Tergantung bendanya. Iya, benda di. Nah, kalau dia disambungin dengan jam ya jam berapa, tapi kalau dia disambungin dengan benda nanti jam apa? Atau kalau misalkan disambungin dengan tempat atau kita nanya yang mana itu juga bisa. Yang mana nanti piring yang mana ya? Ayu Fahimtum ya. Ayu darsin berarti pelajaran Apa? pelajaran apa? Tapi kalau kita ngomong kelas tuh bahasa apa? Faslun. Iya. Tapi kalau kita Ayu ngomong ayu faslin. faslin berarti artinya Ayu faslin. Kelas Berapa? kelas berapa? Ayu faslin. Ya. Jadi intinya ayu itu penjelasan buat jenis ya. Dan maknanya macam-macam, bisa apa, bisa berapa, bisa yang lain-lain juga ya. Itu yang membedakan dia dengan maza ya Ustaz ya, penggunaannya ya. Nah, Maza artinya apa juga? maza itu bukan di belakang ya, tapi di depan. Pokoknya kalau ayu itu secara arti di belakang lah, buku apa, jam berapa. Kan pertanyaannya di belakang, tapi kalau maza itu apanya di depan. Apa yang kamu baca? Maza takro. Apa ini? Mahaza. Itu ada di belakang. Nah, jadi kalau ayu ini pertanyaannya di belakang. Kita sebutkan bendanya dulu. Misalkan pintu. Nah, nanti pintu apa atau pintu berapa bisa. Rumah. Nanti kita ngomong rumah apa, rumah mana itu juga bisa. Ayu baitin. Ya. Ayu baitin. Jadi yang membedakan dengan yang lain-lain, kalau misalkan ayu ini nanti pertanyaannya ditaruh di belakang. Ya. Pertanyaannya ditaruh di belakang. Tapi kalau misalkan yang kayak maza, aina, dan limaza itu pertanyaannya di depan. Aina, di mana? Aina baituka, di mana rumahmu? Limaza taskutu, kenapa kamu diam? Mahaza, apa ini? Atau misalkan maza takro, apa yang kamu baca? Itu kan di depan ya pertanyaannya. Tapi kalau ayu, pertanyaannya di belakang. Jelas ya? Jam berapa? Yang Ustaz. Ini ada yang mirip ya? Nur Hasanah sama Vera Lesti kembar ya? Nur Hasanah sama Vera kembar. Enggak Ustaz, kami sama bukan nanya. Oh, Kenanya sama Ustaz. Tapi satu pondok Ustaz. Nah. Siap. Sip ya, kita lanjut lagi. Jadi setelah ayu ini nanti harokannya kasroh juga ya. Jadi setelah ayu harokannya kasroh. Jadi ayu baitin, ayu faslin. Setelah ayu kasroh. Nah, lanjut lagi. Kita baca contoh yang selanjutnya. Hal taqra'u al-kutubah? Hal taqra'u al-kutubah? Hal taqra'u al-kutubah? Nah, Mama. Al-taqra. Membaca. Hal
Hal taqra'u al-kutuba? Nah, artinya apakah kamu membaca buku? Apakah kamu baca buku? membaca buku? Al taqra'u al-kutuba. Ya. Nah, artinya hal kan apakah taqra'u kamu baca, ini sudah mengandung kamu ya karena ada taknya ini. Fi'il mudhari. Al-kutuba buku. Al taqra'u al-kutuba, apa kamu baca buku? Ada yang bisa mengi'rab atau Ana Ustaz. menjelaskan? Sabrina Ustaz. Coba Amah ya sekarang. Ya, sama. Sabrudin. Ya, ada Amah. Ada Ustadz. Nah, silakan. Hal itu sebagai fiil, taqra'u itu isim. Nah, hal itu artinya apa? Hal artinya apa? Hal? Huruf istifham. Apakah? Isim iftiham ya Ustadz. Nah, maksudnya istifham ya. Taqra'u itu sebagai fa'il. Fiil ya, fiil. Fiil. Al-kutubu itu sebagai isim. Isim dan fa'il. Nggak ada ya, fa'ilnya itu di taqra'u situ. Taqra'u. Al-kutubah ini kalau secara hukum isim, tapi sebagai isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Maf'ulun bih ya, atau maf'ulun bih sebagai objek. Beda ya, jadi subjek sama objek beda. Apa bedanya? Subjek sama objek beda. Kalau subjek itu fa'il dalam bahasa Arab, kalau objek namanya maf'ul. Bedanya kalau subjek itu yang melakukan, objek itu tempat dia melakukan itu ya, benda yang dia lakukan ya. Jadi kalau taqra'u kan pelakunya kamu. Kamu ini nanti nyambung di fiilnya ta. Ini berarti fa'ilnya di sini. Al-kutubah ini sebagai objek ya, membaca buku. Buku kan sesuatu yang dibaca. Nah, ini buku ini namanya isim, tapi dia kalau secara lebih detail lagi isim maf'ulun bih ya. Saya belum bahasa. Wan mau tanya tadi perbedaan fa'il dan fi'il itu apa ya Ustaz? Oh ya. Jadi beda ya. Kalau fa'il itu adalah pelaku. Pelaku dan dia masuknya isim. Fa'il itu isim. Beda ya. Kalau fi'il itu berarti kata kerja. Jadi meskipun hampir sama ya, fi'il sama fa'il, tapi maknanya sudah jauh ya. Kalau fi'il itu pelaku, fi'il itu kata kerjanya. Fa'il itu adalah pelaku, subjeknya. Atau fa'il ini dia sama saja dengan isim ya. Pokoknya kalau isim itu masih umum lah. Isim itu masih umum. Tapi kalau kita mau mengerucutkan, mau menspesifikkan, kita kasih nama. Contohnya isim fa'il. Kalau yang objek tadi namanya isim maf'ul ya. Jadi fa'il itu bagian dari isim. Tapi lebih spesifik aja. Tapi kalau kita sebutkan isim aja ya boleh. Kalau kita sebutkan fa'il ya juga boleh. Tapi kita harus tahu bahwasanya fa'il itu termasuk isim. Paham ya maksudnya? Paham insyaallah. Jadi seperti Anda bilang fi'il. Fi'il itu masih umum. Masih di dalamnya ada fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amr. Kalau kayak gitu ya, fa'il itu isim itu masih umum. Di dalamnya nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, atau isim zaman, isim makan, atau ismul alam ya. Banyak ya. Jadi fa'il itu adalah bagian dari isim ya. Jadi sama saja dengan isim. Cuma dia lebih spesifik ke pelaku ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan. Limada taqra'ul kutuba laisa taqra'ul kutubi laisa taqra'ul kutubu. Ya, tayyib. Al-maf'ul maf'ulun bih mansubun ya. Ya namanya maf'ulun bih itu secara hukum i'rabnya mansub ya. Ya, mansub itu fathah ya.
Jadi kulul maf'ul mansubun. Setiap yang namanya maf'ulun bih, setiap yang namanya objek itu nanti harokatnya fathah. Ya. Oh, berarti karena ada maf'ul gitu ya? Bukan karena ada maf'ul, karena dia maf'ul. Oh. Nah, paham nggak ya? Bukan karena ada, karena dia hukumnya sebagai objek. Objek. Oh, jadi Contohnya- berarti setelah fiil pasti ada maf'ul gitu. Nggak semua fiil ada ya. Kalau kita ngomong saya tidur, butuh objek atau tidak? Enggak. Tidak. Ya nggak Enggak. ada. Yang butuh objek itu namanya fiil muta'addi. Contohnya membaca. Ana aqra'u al-Qur'ana. Al-Qur'annya sebagai objek. Saya makan. Makan itu butuh objek. Kalau nggak ada objek ya makan apa? Masa makan angin kan? Nggak ada. Akulu ar-ruzza. Saya menulis. Menulis kan pasti ada yang ditulis kan. Nah, yang ditulis ini namanya objek ya. Tapi tidak semua kata kerja memiliki objek. Ada juga yang tidak. Contohnya tidur, bangun. Atau misalkan mandi. Mandi butuh objek ya? Nggak ada ya. Ya, kalau kita bilang kamar mandi itu bukan objek, tapi itu adalah sebuah waktu, keterangan tempat ya. Terangan. Nah, dan itu nanti itu lebih detailnya di qaid ya, qaid di nahwu shorof itu namanya fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Oke. Jadi, kawan. Jadi kita harus lihat dulu dari segi maknanya. Kalau secara makna dia memiliki objek ya berarti nanti ada maf'ulnya. Boleh dikasih, boleh tidak ya. Nggak wajib sebenarnya. Cuma kayak gini kan, kayak yang ini. Kata Ba Muhammadun alal maktabi ini kan harusnya butuh objek ya. Tapi di sini nggak ditulis ya, nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau lebih bagus ya ada objeknya. Misalkan menulis apa? Kata Ba Muhammadun ad-darsa. Ad-darsa pelajaran alal maktabi. Itu lebih lengkapnya seperti itu. Ya, contohnya Tobakho Ahmadun fil madbahi. Ahmad memasak di dapur kan sebenarnya bisa ditambahin objeknya. Misalkan memasak mie atau masak telur kan bisa kan. Nah, tapi kalau jalasa ini nggak punya objek. Kita ngomong saya duduk di atas kursi nggak ada objeknya. Mana objeknya? Kursi ini bukan objek tapi dia keterangan ya. Keterangan tempat. Pokoknya objek itu yang istilahnya yang dijatuhin sebuah pekerjaan ya. Pekerjaannya itu jatuhnya ke dia itu namanya objek. Maf'ulun bih secara hukum dan nanti harokatnya fathah. Al-kutubah. Gitu. Mata tastaiqidu minan naumi, coba ikutin. Mata tasbihu minan naumi. Mana? Kapan kamu bangun tidur? Kamu bangun tidur. Pemnas. Kapan kamu bangun tidur? Mata tastaiqidu minan naumi. Ya, mata itu artinya kapan. Jadi mata bukan ini ya. Mata bukan ini. Tapi mata artinya adalah kapan. Dan tulisannya ada ya-nya seperti ini. Tastaiqidu ini sudah mengandung kamu. Berarti kamu bangun ya. Kamu bangun tidur. Bangun minan naum dari tidur. Ada yang bisa mentasrif atau mengi'rab? Silakan. Ya coba Wardah. Oke. Kapan? Mata itu huruf tastaiqidu minan naumi, minnya huruf an-naumi isim. Nah, Karena Mumtaz. Barakallah, nanti yang belah dia juga ya. Mata itu huruf istifham ya. Pertanyaan. Tastaiqidu itu fiil, ya fiil. Dan juga ada fa'ilnya, ada isim fa'ilnya, ada pelakunya juga. Pelakunya sudah termasuk di sini. Ditanya ini ya. Domir perempuan ini. ya, Sat? Tak itu kan perempuan bukan, Sat? Kalau buat fiil mudhari bisa buat kamu juga ya, kamu laki-laki. Oh, kamu. Jadi ini kamu laki-laki cocoknya karena ini kan nggak ada namanya. Kalau misalkan mata tastaiqidu Fatimah itu nanti artinya kapan Fatimah bangun ya. Tapi kalau nggak ada pelaku perempuannya berarti kamu. Minanaum bangun tidur ya. Mumtaz, selanjutnya
Aftahu al-baba bil miftahi. Ikutin. Saya membuka pintu dengan Saya membuka Membuka pintu dengan kunci. Nah, saya membuka pintu dengan kunci. Aftahu al-baba bil miftah bil miftahi. Saya membuka, aftahu ini saya membuka dan dia sudah ada fiilnya, kata kerjanya, dan ada pelakunya, ada fa'ilnya juga. Nah ini al-baba ini sebagai yang Ana bilang tadi, sebagai objek ya, atau isim maf'ul. Maf'ulun bi, kan objek ya, membuka pintu. Pintu kan objeknya yang dibuka. Bil miftahi ini, bil miftahi seperti biasa ini bi huruf dengan ya. Huruf Miftah ini sebagai isim juga. Kata juga ya. Selanjutnya, allamal ustadzu fil madrasati, ikutin. Allamal ustazu fil madrasati. Oh, mana? Ustaz mengajar di sekolah. di sekolah. Baik, langsung aja siapa yang mau yang bisa? Coba sekarang Bu Yanti ya. Bu Yanti. Huruf jar, al-madrasati isim. Baik, coba lagi kurang dengeran. Alama isim alama fi'il madhi. Al-ustu isim, huruf jar, al-madrasati isim. Baik, mumtaz. Ya. Allama sebagai fi'il madi, kata kerja masa lampau. Al-ustadz sebagai isim fa'il ya, pelaku. Fil madrasati, fi'il sebagai huruf jar, al-madrasati sebagai isim juga ya. Jadi seperti itu susunan yang ada di terakhir ya. Pokoknya kalau yang namanya pelaku itu akan keluar ketika dia orang ketiga ya. Bukan orang ketiga dalam hubungannya, orang ketiga dalam percakapan ya maksudnya. Jadi orang yang sedang kita omongin ya, itu akan keluar dia. Tapi kalau orang kedua dan orang pertama itu dalam bahasa Arab nggak disebutkan, langsung saja. Apa maksudnya? Ya, pokoknya ketika orang ketiga, jadi ketika kita ngomong dia laki-laki atau dia perempuan itu pasti disebutkan namanya. Kalau nggak disebutkan nggak boleh malah. Kalau kita ngomong allama fil madrasati, ya kalau nggak disebutkan ya siapa yang melakukan kan nggak jelas. Harus disebutkan. Tapi kalau orang kedua dan orang pertama itu lebih baik tidak disebutkan. Jadi langsung aja taqra'u qara'tu atau alam tu fil madrasati atau alamta fil madrasati. Taqra'u al-kutuba. Limadza taskutu, nggak perlu limadza anta taskutu. Antanya nggak perlu, langsung aja limadza taskutu. Jalastu alal kursi, nggak perlu ana, jalastu ananya nggak perlu, langsung aja jalastu alal kursi. Orang pertama ya. Nah, ya, seperti itu ya. Nanti silakan ambil ada juga ya Bu Yanti. Ustaz. Baik, jadi mungkin seperti itu saja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jadi yang namanya menyusun ini harus perlu banyak latihan ya. Nah, sekarang anak kasih 2 orang ya. Yang bisa juga anak kasih hadiah juga. Bikin sebuah kalimat, bikin sendiri ya. Yang di dalamnya ada isim, fiil, sama ada harfnya. Sebutkan namanya. Popon Tad. Ana Ustaz. Coba Popon sekarang. Popon dari mana Popon? Dari Banten Tad. Oh, dari Banten. Banten mana?
Serang. Bukan, Lebak. Itu masuk lagi, tapi sekarang lagi gak di Banten, lagi di Bandung. Oh, 66. Deket apa namanya pondok apa ya? Latansa, bukan Latansa apa? Masih Jauh, itu, jauh dari Serang, Tad. Iya, pondok Kalau Latansa ya. di jauh. Jauh, Tad. 66, Tip. Coba sekarang sebutkan gimana kalimatnya. Anda tulis di sini ya. Kata ba, jangan kata ba. Iya, sama. Zahaba Muhammadun ila madrasati li ta'alum. Dahaba ya. Ya. Tip, Mumtaz ya. Kita anak tulis di sini ya. Nanti anak besarin nih masih kecil. Dahaba Muhammadun Ila madrasati li ta'alum. ilal madrasati lita'allum. Apa artinya? Muhammad pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, jadi artinya ini ya, kelihatan di layar ya. Nah, tulisannya seperti ini. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati lita'allum. Ya. Artinya dhahaba pergi, Muhammad ya nama orang, berarti nanti secara arti Muhammad pergi ilal madrasah ke sekolah untuk belajar ya. Li itu untuk belajar. Mumtaz, coba sekarang diuraikan lagi ya. Popon. Zahaba fi'lun Muhammadun isim ila harfujar madrasati isim li ta'alum li harfujar ta'alum fi'lun. Ta'alum itu isim ya, isim masdar ya. Isim masdar, Mas. Bukannya bukan ta'alama ta'alu. Ya ta'alamu tadi. Iya, ta'alamu fi'il, tapi kalau kita tambahin li, itu nanti sudah masuknya masdar ya, isi masdar namanya. Pokoknya isi fi'il itu tidak boleh dikasih alif lam ya, tidak boleh nyambung dengan huruf jar ya. Nah, li kan udah huruf jar. Bagaimana cara menjadikan fi'il disambung dengan huruf jar? Kita jadikan masdar ya. Masdar itu secara istilah adalah bentuk isim dari sebuah fiil. Bentuk isim dari sebuah fiil. Dan yang namanya masdar itu nanti nggak ada ini ya, nggak ada pelakunya. Ya. Yang membedakan masdar dan fiil, kalau misalkan masdar itu nggak ada pelakunya. Kalau fiil ada pelakunya. Dhahaba kan ada pelakunya. Ta'allum mana pelakunya? Untuk belajar. Belajarnya ini sebuah pekerjaan atau sebuah kata benda? Dia sebuah kata benda. Pekerjaan yang menunjukkan kata benda. Pekerjaan yang sebagai kata benda. Kok bisa gitu gimana? Karena nggak ada pelakunya. Ya. Kalau misalkan contoh ya. Zahaba Fatimah ila matbah li ta'kul. Itu juga sama. Li ta'kul itu jadi isi masdar. Kalau li ta'kul itu sebagai fiil ya. Harus dirubah bentuknya ya. Kan ini ta'allum ya. Ta'allum itu aslinya ta'allama ya ta'allamu. Kalau misalkan kita ngomong zahaba Muhammadun ilal madrasati li yata'allama, itu nanti sebagai fiil. Karena bentuknya fiil ya, ta'allama ya ta'allamu. Kalau ta'allum itu masdarnya. Nah, kalau akala yaqulu itu masdarnya lil akli. Jadi nanti lil akli. Boleh dua-duanya, nggak ada masalah. Kalau kita pakai li ta'allam bisa, atau li ta'allum bisa, li yaqulu bisa, atau li yaqula ya. Atau lil akli juga bisa. Yang penting konsekuensi. Kalau nyambung fiil nanti harokatnya fathah. Liya ta'allama, liya kula. Tapi kalau nyambung ke masdar, nanti masdarnya kasroh. Lil akli, li ta'allumi. Ya, itu kalian harus pelajarinya di nahwu kalau mau tahu lebih detail. Karena
Kalau ada yang nanya, Ana jawab. Tapi sebenarnya ini bukan masuk dari pelajaran karena masih lumayan jauh ya. Syukran, Nanti Tad. silakan japri aja ya biar yang lain nggak bingung ya. Yang pengen tahu lebih detail. Nanti ambil hadiah juga ya, Popon. Satu lagi yang terakhir, bikin kalimat kayak tadi. Finona Ustaz. Vera Listiana. Finona. Coba Vinona sekarang. Ya, silakan Vinona. Fi'il mudhari juga bisa. Labasa. Mau fi'il amr juga boleh. Al-abu quratul qadami fil maidani. Baik. Mau mana? Saya bermain bola kaki di lapangan. Baik, Mumtaz ya. Jadi al-abu itu artinya saya bermain. Nah, sudah mengandung apa namanya? Fa'ilnya, Fi'il, pelakunya. Ya, fi'il dan fa'il atau kata kerja dan pelakunya sudah ada di situ. Al-abu. Quratal qadam itu sebagai isim ya, dan dia sebagai objek ya. Objek. Quratal qadam. Fil maidan ini sebagai keterangan tempat. Fi huruf jar, al-maidan ini namanya isi makan ya. Isi makan. Tapi seperti itu ya. Jadi nanti ambil dia juga Vinona. Tapi pada pertanyaan sebelum ditutup karena sebenarnya yang namanya takwinul jumlah ini ada hubungannya dengan qawaid ya. Jadi dan kita kelas yang ada di sini nggak terlalu fokus di situ, lebih ke kalam ya. Lebih di kalam, tapi nanti kalau emang ada pertanyaan ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tentang Ustaz, qawaid dan lain-lain nanti setelah ditanyakan. Apa gimana? apa ada tugas, Ustaz? Nah, tugasnya seperti tadi yang dibikin 2 orang tadi, yaitu bikin sebuah kalimat yang di dalamnya ada isim, ada fiil sama hurufnya. Ya. Nah, Ustaz. Ini ditulis saja. Berapa, Ustaz? Ditulis ya. Dibikin bil amsi kan bil amsi. Khamsah. 6 ya. Idzan khamsah ya, 5 kalimat. Termasuk fi'il madi dan madi. Bebas ya. Fiilnya itu bebas mau fiil madi atau fiil mudhari, dan isimnya itu bebas mau isim makan mau isim zaman, yang penting ada isimnya. Hurufnya juga bebas, nggak harus huruf jar. Mau huruf nasab atau huruf ataf atau huruf istifham itu juga boleh. Yang penting ada unsur hurufnya. Baik, Tum ya. Nah, nanti silakan dikumpulkan di grup buat dinilai. Tapi kalau kalian mau minta dikoreksi secara detail bisa japri ke Ana. Kalau japri ke Ana nanti Ana voice note ya, nanti Ana kasih tahu yang salahnya mana pakai suara ya. Tapi nanti kalau yang di grup nanti buat dinilai. Jadi yang japri ke Ana itu bebas ya, yang mau saja. Kalau nggak mau dikoreksi cuma dinilai aja ya boleh saja di grup. Kan di grup kan dinilai saja. Tapi kalau mau dikoreksi pakai voice note nanti insya Allah anak koreksi, tapi harus japri ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi insya Allah kalau sama Ana minta dikoreksi boleh ya. Tapi di japri saja, jangan di grup ya. Kalau minta koreksi. Alas ya? Ustaz, Walaupun apa? Walaupun bukan Ustaz yang ngajar boleh, Ustaz. Walaupun bukan Ana yang ngajar. Dikoreksi. Koreksi. Ya, boleh aja. Insya Allah bisa ya. Pokoknya intinya kalau mau minta koreksi sama Ana, satu ya, intinya apa? Japri. Ya, japri itu wajib itu. Maksudnya intinya harus sabar ya, syaratnya harus sabar.
Karena biasanya anak jawabnya ya nggak langsung ya. Karena kan kegiatannya banyak juga. Jadi nanti insya Allah anak jawab kalau pas anak ada waktu kosong. Gak apa-apa, silakan yang pelajaran yang lain juga nggak apa-apa. Asalkan masih hubungannya dengan bahasa Arab dan ini juga ya, dan intinya kalian sudah berusaha ya. Kalian sudah berusaha, nanti kalau minta koreksi boleh. Tapi kalau belum berusaha, dalam artian kayak gini, minta bikinin video ya, Anda nggak bisa suruh minta bikinin video. Kan harus berusaha dulu. Kalau antum berusaha dulu, nanti minta koreksi, insya Allah anak koreksi. Tapi kalau misalkan minta bikinin atau minta terjemahkan ini ya dari bahasa Indonesia yang full, habis itu suruh nerjemahin, ya itu ini ya kurang bagus. Tapi kalau emang sudah berusaha dan minta koreksi, nah itu boleh ya. Silahkan apapun itu. Yang penting berusaha dulu. Ya. Paham tuh, Mbak? Fahimna Ustaz. Nah, jadi seperti itu pelajaran hari ini. Nanti silakan yang ada pertanyaan, silakan Japri boleh, dan